Korea Utara sekarang dikabarkan akan memberikan dukungan militer kepada Iran di tengah konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah. Meski rinciannya juga belum diungkapkan secara terbuka, Tribuners, tapi petinggi Korea Utara Kim Jong-un disebutkan sudah menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap Iran, menandai hubungan kedua negara yang memang semakin erat di tengah tekanan global yang ada. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh sejumlah media internasional dari sumber intelijen, begitu ya, yang menyebutkan bahwa Korea Utara siap menawarkan berbagai bentuk dukungan, termasuk persenjataan, kemudian pelatihan militer, sampai bantuan teknologi strategis. Meskipun angka pasti atau jenis bantuannya belum diumumkan, langkah ini diyakini sebagai sinyal politik yang kuat dari Pyongyang terhadap aliansi anti-Barat, Tribuners. Kedua negara ini memang sama-sama menghadapi sanksi dan tekanan dari negara-negara barat khususnya Amerika Serikat yang menuding keduanya sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan juga global. Analis hubungan internasional juga menilai bahwa dukungan Korea Utara terhadap Iran bukan semata-mata bentuk empati ideologis, melainkan juga strategi geopolitik untuk bisa mempertahankan posisi tawar mereka di panggung dunia. Tapi sampai sekarang memang belum ada pernyataan resmi dari pihak Iran mengenai potensi dukungan militer dari Korea Utara ini, tapi negara-negara barat mulai menyuarakan keprihatinan mereka dan beberapa pihak khawatir bahwa kolaborasi kedua negara ini bisa memperburuk situasi konflik dan memperluas eskalasi di kawasan yang sedang memanas. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa memang Korea Utara nih menjadi salah satu negara yang punya hulu ledak nuklir begitu ya Tribuners ya, sehingga dinilai hadirnya Korea Utara untuk benar-benar nantinya memberikan bantuan persenjataan kepada Israel ini juga bisa berpotensi untuk semakin memperburuk kisruh yang ada dan juga bisa berpotensi untuk merusak tatanan ekonomi global yang saat ini juga sudah carut marut karena konflik yang ada di Timur Tengah. Kita tinggalkan mengenai Kim Jong-un dan kita masuk ke isu internasional lainnya, Tribuners. Iron Dome atau kubah besi yang selama ini dipakai untuk melindungi Israel ini diduga sudah diretas, Tribuners, oleh Iran, yang mana hal ini menimbulkan kekacauan dari sistem penyerangan yang ada di Tel Aviv. Laporan ini mengatakan kalau rudal Israel ini justru menyerang negara mereka sendiri dalam keadaan yang cukup kacau. Hal ini melalui pemberitaan yang disampaikan oleh IRNA, salah satu pemberitaan media Iran, Tribuners. Dari rekaman yang diambil oleh kamera ponsel warga Israel, ini menunjukkan sejumlah besar rudal Iran berhasil melewati sistem pertahanan udara Israel tanpa adanya gangguan dan menghantam target di daratan. Padahal sedianya lewat akses Iron Dome yang menutupi Israel ini, Tribuners, rudal dari Iran ini harusnya hanya menembus Iron Dome saja dan kemudian terpecah dan tidak sampai menghantam target yang ada di daratan. Angkatan bersenjata Iran sendiri kita tahu kalau memang sampai sekarang masih terus melancarkan target-target dan juga serangannya ke wilayah yang diduduki Israel dalam gelombang serangan baru. Serangan gabungan ini juga dimulai pada Senin malam hingga menyebabkan jutaan warga Israel harus berlindung di bunker bawah tanah. Drone yang diluncurkan ini juga kemudian ditembakkan Iran tak lama kemudian pada hari Selasa pagi ini, Tribunars. Israel juga mulai melakukan serangan di wilayah Iran termasuk gedung-gedung perumahan dalam tindakan agresi lain begitu ya, yang sedianya menambah semakin buruk situasi yang ada karena pertama kali yang melancarkan serangan ini adalah Israel yang menyerang situs nuklir Iran, kemudian dibalas oleh Iran, tapi kemudian Israel kemudian melakukan balasan balik untuk menyasar Teheran dan juga membunuh beberapa petinggi Iran atau ayar gizi begitu ya, Tribuners ya, sebagai bentuk ketidakterimaanlah itu Iran akhirnya kemudian melancarkan serangan dan yang digempur nih nggak main-main. Yang digempur adalah Tel Aviv, salah satu ibu kota dan juga kota terbesar di wilayah Israel, Tribunars. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Masih mengenai konflik antara Iran dan juga Israel, terbaru kapal induk milik militer Amerika Serikat USS Nimitz ini dilaporkan bergerak meninggalkan Laut China Selatan dan menuju ke kawasan Timur Tengah pada Senin pagi, Tribunars. Informasi ini mencuat setelah adanya situs pelacakan kapal Marine Traffic, begitu ya, dari laporan Al Arabiya yang mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat membatalkan jadwal kunjungan ke pelabuhan Vietnam dan justru kini bergerak menuju ke Timur Tengah.
Hal ini juga sudah dikonfirmasi dua sumber yang dekat dengan Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat, yang mana sumber internal tersebut mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat ini harusnya mengunjungi kota Da Nang di Vietnam pada akhir pekan ini, tapi rencana kunjungan tersebut dibatalkan tanpa alasan yang jelas, dan kemudian dugaannya adalah pergeseran kunjungan kapal perang ini terjadi tepat setelah Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel hingga memicu kebakaran dan kerusakan serius di sejumlah wilayah di Tel Aviv. Sampai sekarang belum ada tanggapan resmi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Vietnam atas laporan ini, tapi sejumlah pihak meyakini langkah Amerika Serikat ini, Tribuners, adalah strategi penempatan kekuatan militer untuk memberikan dukungan kepada Israel dan mencegah meluasnya konflik di kawasan tersebut. Sebagai sekutu utama dari Israel, Amerika Serikat ini mengirimkan USS Nimitz sebagai sinyal militer bahwa Washington akan mendukung Tel Aviv secara aktif jika serangan dari Iran ini meningkat. Ini juga sebagai bentuk pencegahan agar Iran tidak menyerang target-target strategis Amerika Serikat di wilayah tersebut. Terlebih, USS Nimitz ini, Tribuners, membawa kekuatan militer yang besar, termasuk ada puluhan jet tempur dan juga sistem serangan jarak jauh, sehingga memungkinkan Amerika Serikat untuk melakukan serangan balasan atau pertahanan dari lokasi strategis di Timur Tengah tanpa harus mengandalkan pangkalan daratnya. Dengan pengerahan kapal induk ini, AS juga mengirim pesan kuat kepada negara-negara besar lain seperti Rusia dan Tiongkok bahwa Washington ini tetap memegang pengaruh militer di kawasan tersebut, terutama saat konflik geopolitik sedang memanas, Tribuners. Kita tinggalkan kabar ini dan kita masuk ke informasi selanjutnya, Tribuners. Israel sekarang terlihat memainkan pola lama dalam perang dengan mengincar tokoh-tokoh dan petinggi militer musuh untuk memadamkan perlawanan terhadap negara pendudukan tersebut. Dalam konflik terbuka dengan Iran ini, Israel juga disebut mengincar komandan-komandan militer dan tokoh petinggi Iran untuk dihabisi. Sejumlah usaha ini dilaporkan berhasil ketika Iran secara resmi mengumumkan kematian para tokoh penting IRGC, termasuk juga cukup banyak ilmuwan nuklir yang kemudian tewas dalam serangan dari Israel. Terbaru bahkan dari informasi Tribuners, Israel ini disebut mengincar pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ketika perang terbuka kedua negara musuh bebuyutan ini semakin berkobar. Pengungkapan ini disampaikan ketika kedua negara mengeluarkan peringatan yang semakin keras dan melancarkan serangan yang cukup menghancurkan. Dua pejabat Amerika Serikat dalam sebuah laporan media ini mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah memveto usulan dari Israel yang meminta permohonan untuk bisa menghabisi Ali Khamenei, Tribuners. Pengungkapan ini juga menyiratkan kalau Israel terlebih dahulu sudah meminta restu ke Amerika Serikat dalam rencananya membunuh pemimpin Iran tersebut. Hanya saja rencana yang diungkapkan oleh Amerika Serikat ini malah ditolak oleh Donald Trump begitu ya, yang mana Trump sendiri sudah memperingatkan Teheran agar tidak menyerang target Amerika Serikat manapun, yang menegaskan kalau konflik yang meningkat ini bisa diakhiri asalkan Iran begitu ya tidak melancarkan serangan terhadap Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat sudah tegas mengatakan, Tribuners, bahwa memang Amerika tidak terlibat dalam serangan yang dilancarkan oleh Israel ke wilayah Teheran dan juga situs nuklir yang ada di sana. Tapi Amerika bilang kalau sampai Iran menyerang situs-situs yang berkaitan dengan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat juga akan melancarkan serangan terhadap Teheran begitu. Meski sudah disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat, tapi pejabat tinggi Israel ini membantah soal rencana membunuh Ali Khamenei, Tribuners. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ketika ditanya oleh wartawan ini menepis kabar tersebut begitu ya, yang mana dia mengatakan tidak pernah ada percakapan semacam itu. Menggemakan penyangkalan ini, Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel juga mengklaim bahwa informasi yang menyebut bahwa akan ada serangan terhadap Ali Khamenei ini adalah klaim yang salah begitu ya, sehingga hal ini tidak berkaitan juga dengan rencana serangan-serangan yang akan dilancarkan oleh Israel terhadap Teheran. Kita masuk ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ada ancaman yang cukup keras yang disampaikan oleh perwira senior IRGC, Mayor Jenderal Mohsen Rezai, Tribuners, yang mana beliau juga merupakan anggota Dewan Keamanan Nasional Iran.
Pimpinan IRGC ini mengklaim bahwa negara Pakistan akan menjatuhkan bom nuklir ke Israel kalau perang melawan Iran ini berubah menjadi konflik nuklir, Tribuners. Hal ini disampaikan oleh Rezai begitu ya dalam sebuah wawancara di televisi pemerintah Iran yaitu Turkey Today, Tribuners, yang mana Rezai ini mengatakan Islamabad sudah bersumpah untuk mendukung Iran dan bisa menyerukan persatuan negara-negara Muslim untuk melawan Israel setelah